Nah, kan kabar yang paling panas beberapa jam yang lalu sudah official, Ruben Amorim tidak lagi menjadi nahkoda dari Manchester United dengan mungkin awalnya sudah terjadi di hari Jumat ya kemarin dengan satu pre-match pressure yang begitu panas. Dan kita juga akan menyaksikan reaksi dari kawan kita Tio yang tentunya punya mungkin pandangan, punya satu harapan juga dengan tidak hadirnya lagi Ruben Amorim di sisi dari lapangan untuk mendampingi Manchester United. United, lu tolol dah. Belum selesai nih musim, udah ganti-ganti aja pelatih. Siapa yang mau diganti? Ayo coba, apa mau ganti siapa ayo? Ayo coba pertanyaan gue, siapa pelatih yang cocok ganti Man United? Sama, bukan cocok deh. Siapa yang berani ngambil tekanan batin menjadi pelatih Manchester United gitu? Ya komen dia mungkin ada benarnya gitu, tapi kan lawan satu sama, lawan Leeds imbang, lawan Wolves yang harusnya bisa menang. Iya, gue juga kecewa di situ, tapi sadar juga bahwa pemainnya sih ada. Terus pemain yang di lapangan sih bagus gitu. Bek kanan lu Diogo Dalot, ya udahlah nggak usah dibahas. Terus penyerang lu Sesko bengong. Jadi ya mau gimana? Banyak sebenarnya yang masalah yang ada di lapangan pemain-pemainnya juga gitu. Tiba-tiba lu mencat Amorim terus gantinya siapa? Interim oke lah, Darren Fletcher gitu. Bro, elah. Atau ini adalah mainan catur dari Enzo Maresca dan juga Omar Berrada yang sudah kenal dari sebelumnya bahwa Chelsea melepas Maresca dan Maresca bergabung bersama Manchester United di Old Trafford. Apakah itu bisa menjadi sebuah plot twist yang membangunkan di awal tahun ini? Atau udah ada yang wawancara tanggal 25 Desember kemarin? Wow, siklus ini terulang lagi. Sekali lagi gue katakan, siklus ini terulang lagi. Tio dan Marel yang punya pandangan dengan tepuk tangan tadi, gue nggak tahu maksudnya mau satir atau mau pusing atau mau bahagia. Yang pasti oleh Solskjaer siap untuk menjadi pelatih Manchester United kembali. Tapi Sabto, ini masalah yang luar biasa pelik. Ada power struggle mungkin di Manchester United. Ada keadaan yang tidak nyaman bagi sang head coach. Kan Ruben Amorim datang ke Manchester United, dia sudah diberitahu bahwa perannya di situ adalah sebagai head coach pertama sepanjang sejarah Manchester United. Ya. Tapi kemudian dia pressure di hari Jumat dengan serangan-serangan yang dia lakukan ke mungkin pemberi upah bagi dirinya. Bukanlah hal yang paling bijak, paling bijak. Dan kemudian meledak lagi post match setelah hasil imbang dari Leeds United. Dan ini menjadi keadaan yang tidak bisa menyelamatkan dirinya dengan puncaknya ya tadi sudah ada keputusan, bahkan sudah ada meeting bahkan dikatakan antara Omar Berrada dengan Jason Wilcox dan juga Ruben Amorim dengan outcome dirinya tidak lagi menjadi pelatih kepala dari Manchester United. Apa yang lo lihat dari keadaan ini? Apa ini menjadi satu keputusan yang tepat atau justru akan kembali membuat menjadi bumerang keadaan di Manchester United? Iya, sejak dia datang kan udah lumayan sering nyentil manajemen lah ya. Dengan menyebut ini skuad terburuk yang pernah dimiliki oleh United. Lalu mungkin gua adalah pelatih terburuk yang pernah dimiliki oleh United, bahkan dia ngomong dirinya seperti itu. Tapi he's working something yang menurut gua sebetulnya sudah memulai menunjukkan hasil. Yeah. Apapun itulah, kalau kita bicara mereka main gak convincing, emang selain Arsenal siapa sih yang main convincing di Premier League sekarang? Lo bicara City aja masih naik turun juga, lo bicara Chelsea masih kayak gitu juga, even Liverpool, defending champion saja masih lo nggak convince dengan penampilan mereka gitu. Terus lo mau ngejudge dia tampilnya nggak bagus gitu kan? Ya siapa yang tampil bagus gitu selain Arsenal di Premier League sekarang gitu. Jadi menurut gua kalau dari sisi permainan yang diserang, menurut gue nggak fair, karena dia sudah mencoba untuk melakukan segala upaya yang dia punya untuk bisa membuat tim ini melakukan sesuatu lah ya. Dibandingkan musim lalu jauh banget, perkembangannya jauh banget, pemain sudah mulai ngerti apa yang dia mau, sparks yang sudah mulai muncul, terutama di awal-awal permainan ya. Setiap memulai laga, United tuh selalu tampak menjadi tim yang sangat dominan dan selalu bisa untuk mencetak gol. Itu yang gue lihat dari United sekarang. Dari mentality, ketika mereka unggul lalu disamain, biasanya hal buruk akan menyertai itu. Mereka langsung akan kalah karena nggak bisa keep up lagi dengan pressure lawan. Tapi di musim ini mereka selalu bisa comeback, bisa nyetak gol lagi. Mereka kebobolan, mereka bisa cetak gol. Dari mentality udah kelihatan ada perubahan yang coba dilakukan oleh
Amorim gitu. Cuman ketika dia minta reinforcement, tampaknya manajemen kayaknya nggak mau ngasih di winter transfer ini gitu. Padahal lo tahu United butuh banget reinforcement gitu. Tadi kan Tio sempat bilang kan, emang ada pemain yang bisa bermain cukup bagus untuk United sekarang gitu kan? Atau apalagi 3 pemainnya utamanya lagi bermasalah, yang 2 lagi Piala Afrika, Afcon ya. Afcon yang si Bruno Fernandes lagi nggak bisa bermain, lagi cedera gitu. Jadi apa yang lo harapkan dari hasil bagus yang bisa dilakukan oleh materi yang ada sekarang gitu? At least mereka bisa menciptakan draw gitu ya, dan mereka bisa mempertahankan posisi mereka di mana musim lalu di peringkat 15, sekarang mereka aiming for Europe dan lagi berada di track menuju situ gitu loh. Tinggal lo tunggu pemain-pemain lo balik dari Afcon, ya udah mereka akan balik lagi. Itu paling nggak yang gue lihat dari Manchester di bawah Amorim. Dan gue bilang, ketika lo nunjuk Amorim, entah itu labelnya head coach, entah itu labelnya manager, lo memang dalam posisi di mana lo nggak bisa berharap something instan. Karena ini pelatih akan melakukan sesuatu dalam 2-3 tahun. Gue bilang seperti itu. At least 3 tahun lo kasih dia, lo lihat apa yang bisa dihasilkan. 1,5 tahun gue lihat udah mulai kelihatan hasilnya. Musim lalu sebetulnya udah kelihatan di akhir-akhir, walaupun end produknya belum kelihatan, tapi the way they play udah mulai kelihatan. Itu yang gue bilang kenapa Amorim ya harus stay at least sampai akhir musim ini, dan di musim berikutnya ya dia udah tinggal jalanin sistem yang para pemainnya sudah tahu gitu. Cuman apa yang dia katakan di press con kemarin ya kayaknya itu udah menjadi hal yang terakhir ya bagi manajemen, bahwa kayaknya lo udah nggak bisa kita pertahankan karena lo udah terlalu sering nyindir kita. Dan Wilcox terutama, kalau di era Ferguson kan dulu kan dia juga as a manager, as a head coach, tapi untuk urusan transfer kan dia juga ikutan di situ gitu kan. Tapi ini kan masuk pelatih lo sama sekali nggak dikasih, gue butuh pemain yang seperti ini, lo butuh, gue pengen pemain yang seperti ini, lo jangan beli pemain seperti ini. Maksudnya dia nggak punya say sih untuk pembelian pemain. Menurut gue aneh juga gitu loh di era sekarang di mana lo membutuhkan pelatih yang tahu karakter pemain yang lo mau, maksud nggak lo bisa fasilitasi, lo bergantung pada orang yang yang Wilcox yang akan menentukan itu, lo tinggal ngejalanin. Gue bilang ya aneh juga dari sisi manajemen kayak gitu. Jadi memang dari situnya udah nggak ketemu, walaupun hasilnya udah mulai positif, tapi ya akhirnya keputusannya seperti ini. Ya, Mike, lo lihat dengan situasi Amorim yang sekarang punya potensi untuk bisa membawa United kembali ke Eropa gitu kan. Ada di peringkat ke-6, peringkat 5 sudah bisa berada di Champions League position. Tapi Beda 3 poin doang kan? Beda 3 poin. Iya, terus diputus di tengah jalan, 14 bulan lamanya. Tapi lo lihat dengan apa yang sudah dihasilkan oleh Ruben Amorim, dengan sistem yang tetap dia kekeh, dengan back three-nya ini yang juga menjadi masalah utama dengan Wilcox. Apa lo lihat Ruben Amorim sebagai pelatih yang oke, pelatih yang bisa dipertahankan, atau justru keputusan dari manajemen ini udah tepat untuk mengakhiri kerjasama dengan Amorim saat ini di tengah musim? Menurut aku dia too soon. Untuk ngomongnya di press conference too soon. Di posisi yang ke-6 sekarang, walaupun udah on the right track, tapi kita kan nggak tahu ke depan. Apakah bakal tetap bagus kah? Apa bahkan turun lagi ke bawah, kita nggak tahu. Jadi menurutku kalau dia mau ngomong, mending tunggu saat MU naik lagi nih. Jangan kayak ibaratnya dia digaji nih, tiba-tiba bosnya jelek-jelekin. Siapa yang suka? Sekelas Papito pun pernah terjadi kayak gitu. Pernah juga waktu itu, ya kita nggak bisa sebut nama klubnya, nanti panjang. Cuman ibaratnya kata-kata yang seperti nggak ada pemain atau pelatih yang lebih besar dari klub. Kan si Ruben Amorim ini sebut petinggi, which is sekarang owner of the club. So I think too soon aja. Kalau kita ngomong pelatih yang punya track record bagus, dia sudah naikin klub, dia mau bicara A, B, C, D, asalkan nggak menyinggung, no problem. Ya, tadi Mike sudah menyentuh tentang mungkin stature, keadaan dari Amorim saat ini belum pas untuk dia berbicara seperti yang dia katakan, untuk diarahkan kepada orang-orang yang ada di atasnya yang juga berperan untuk menggaji dirinya. Dan kalau lo lihat, kalau kita mungkin bisa berkaca dengan situasi Enzo Maresca juga sama kan. Tapi Enzo Maresca punya catatan yang lebih menjamin dirinya harusnya bisa selamat. Club World Cup Championship menjadi juara, kemudian lolos ke Champions League. Itu kan target-target yang diberikan oleh manajemen tentunya ketika mereka mengambil Enzo Maresca dari Leicester City. Tapi untuk Ruben Amorim yang diambil dengan uang yang nggak sedikit juga, 11 juta dari Sporting, dan kala dia masuk, kala itu di tengah musim juga, sebenarnya Amorim juga nggak pengen untuk bisa meninggalkan Lisbon ataupun Sporting di tengah musim kan. Tapi kemudian ada keputusan yang diambil, ada uang yang dibayarkan ke Sporting, dia pindah.
Tapi saat itu pun juga hanya 4 poin jarak antara Manchester United dengan keadaan ketika mereka bisa lolos ke Eropa. Tapi kemudian outcome-nya di akhir musim begitu kacau. Kalah pula dari Tottenham Hotspur. Itu harusnya menjadi satu akhir lah bagi Amorim. Tapi sepertinya justru diberikan lagi napas kan dengan di transfer window. Sudah 2 jendela, tapi outcome-nya juga sekarang masih belum positif. Jadi Cuman yang lo kalau lihat kita dari, ngomong dari 63 pertandingan, 25 menang, 23 kalah, 15 seri. Jujur itu nggak bagus. nggak bagus ya? Nggak bagus jujur. Hanya win rate 40%. Lowes. Ya, Lowes ya. tapi lagi-lagi karena dia udah di arah yang benar, pendukung mulai suka nih sama dia lagi Iya, nih. iya. Cuman aku bilang too soon. Dia ngomong ini too soon. Harusnya kayak wait for it, tunggu ini. Kayaknya apesnya dia aja sih. Apesnya dia aja. Nah kalau menurut lo dengan situasi tadi, dengan Enzo Maresca juga nggak selamat gitu kan dengan apa yang sudah dia dapatkan, coba dia back dengan mungkin bisa berkata lebih tajam ke ownership dan juga hierarki di atas dia, tapi dia juga tersingkir gitu. Apakah ada koneksinya juga dengan tadi kan Tio menyentuh udah kenal nih Omar Bareda sama Wilcox ketika di Man City dengan Enzo Maresca. Iya, kita nggak compare Enzo sama Amorim ya. Itu hal yang buat gue ini beda nih. Yang satu udah bawa juara Club World Cup, Club World Cup dan lain-lain, terus juga bawa ke Liga Champions dong. Udah ada intangible, hasil udah ada. Amorim menuju ke sana. 14 bulan, 14 kemenangan kalau nggak salah di Premier League. Dan yang beredar di masyarakat, di sosial media, fokus kepada hasil, fokus kepada permainan, fokus kepada hasil akhir atas lapangan. Sebenarnya yang membuat Amorim dipecat itu bukan itu. Kalau performa, kayak lo bilang tadi di board MU udah sangat super sabar sama Amorim. Itu tadi lu bilang benar, begitu kalah sama Tottenham, itu tuh isu pemecatan udah ada. Dan dia, Amorim itu bukan sekali dua kali ngobrol sama Wilcox soal pemilihan formasi, 3 back. Board, khususnya Wilcox, udah berkali-kali ngomong ini nggak cocok. Tapi kalau kata Wilcox bilang kalau emang ini adalah formasi yang paling suitable buat lu untuk lu pakai, monggo. Kita pengen hasilnya. Intinya, board udah sangat sabar sama Amorim. Nomor 2, dia desain di awal 14 bulan yang lalu bukan sebagai manajer. Sebagai head coach, di mana Jason Wilcox sebagai scouting and sporting apa gitu, udah ada untuk pemilihan pemain. Amorim, Omar Berada. Ini 3 yang diharapkan bisa membantu MU khususnya untuk pemilihan squad, pembelian, bla bla bla. Ini udah hal yang dia tanda tangani. Di Ellen Road kemarin, dia berkali-kali bilang, I'm the manager of Man United. I'm the manager of Man United, not the head coach. Dan dia nyinggung soal, gua harap semua orang bisa melakukan tugasnya sesuai porsinya masing-masing. Yang ngikutin Premier League, yang ngikutin MU tahu tujuannya ke Jason Wilcox. Amorim pengen, kayak tadi Mas Haryo bilang, gua bisa beli pemain sesuai kriteria pemain, nama pemain yang gue pengen. Itu di Sporting. Di MU sekarang udah nggak begitu. Even Arne Slot juga nggak bisa begitu. Karena coach juga. Karena coach juga. Mikel Arteta. Mikel Arteta nggak Coach bisa, juga. coach juga. Gitu loh. Dan di MU sekarang udah ada restrukturisasi. Head coach. Tadi Mas Aryo Pak Adi yang bilang bahwa ini head coach pertama dari Man United. Udah nggak bisa kayak begitu. Dan dengan dia sangat frontal menyerang board yang udah cukup sabar, sangat sabar dengan performa MU yang masih begitu. Terus mau apa lagi yang diharapkan dari board? Gue tadinya hari ini kita mau bahas bahwa dari komentar Dede Ellen Road nggak ada turning point buat Amorim untuk di MU. Ternyata benar ya. Ternyata dipecat duluan. Mestinya setelah DPI dipecat ya, jadi ada sambungan. Cuman ya udah, gue bilang emang nggak ada turning point dari apa yang dikatakan oleh Amorim dan terbukti demikian. Ya lumayan lah. Amorim dapat kompensasi selama 2 tahun kan nih, sampai 2026, 2027 kontrak Masih dia. ada 18 bulan ya. Exactly, ya lumayan lah, ambil hikmahnya aja. Cuman kalau dibanding sama Enzo Maresca, gue bilang kenapa MU nggak ambil Enzo Maresca aja? Bukannya arahnya mau ke sana? Gue nggak tahu, gue belum baca. Rumornya demikian, cuman gue belum nemu source valid untuk itu. Cuman kalau di MU ambil Enzo tahu di MU, lu sama kayak di Chelsea, lu adalah pelatih yang diharapkan nurut sama struktur. Paling enggak udah berpengalaman. Dan kalau emang di MU bilang nggak dikasih duit belanja, bohong besar. 200 juta
Januari transfer di window di summer transfer kemarin bukan nggak dikasih duit. Cuman bisa nggak di applicable dengan permainan lu? Gimana permainan MU? Kalau Mas Ari bilang ada peningkatan, yes ada peningkatan dikit. Ya, Kalau lu compare sama tapi- tahun lalu peringkat 16, 15, ya jelas peningkatan. Cuman kan itu kan titik nadir. Masa lu mau pakai itu sih sebagai pembanding kan nggak juga. Jadi buat gue ini, begitu dulu Ten Hag dipecat, gue kesel. Ya. Gue kayak Mas Aryo, pengennya Amorim selama-lamanya di MU. Karena MU nggak kemana-mana sama Amorim. Ten Hag juga dulu gitu, gue pengennya Ten Hag selama-lamanya di MU. Karena nggak akan kemana-mana sama Ten Hag. Begitu ganti ke Amorim, gue udah deg-degan. Wah, jangan-jangan bakal bagus nih. Amorim pelatih bagus di Portugal. Sama aja. Jadi ya, gua rasa siapapun pelatih penggantinya nanti, circle-nya gini-gini lagi. Kayak kata Mardel tadi. Kayak kata siklusnya. Mardel tadi. Tapi ini mungkin kendala dari American based ownership. Nggak semua American ownership begini kok. Most di Ada Premier League yang sekarang bagus. seperti Hampir ini. Di selalu. Premier League ya menurut Iya. gue. Dengan juga dirubahnya situasi manajer menjadi head coach karena mungkin ada peran yang ingin lebih dari front office. Iya. Struktur ini menjadi masalah nih Sabto. Dan tadi kita bicara tentang Enzo Maresca di Chelsea, kemudian di Manchester United Ruben Amorim, hampir sama keadaannya. Ketika menyerang atasan maka akan terjadi hal yang mungkin tak terhindarkan. Ada pemecatan di sini. Kalau Maresca mungkin mengundurkan diri, tapi sekarang dia juga mulai pusing karena dia sebenarnya pengen uang dari pemecatan sebenarnya yang bisa dapat dong. Dia incar juga gitu kan. Dan lo lihat dengan keadaan struktur di front office. Padahal Jim Ratcliffe jelas-jelas keluar di bulan Oktober, dia bilang kita kasih 3 tahun untuk Yeah. Ruben Amorim dan kita lihat progres dari Manchester United. Tapi yang terjadi itu hanya lip service yang terbukti No, sekarang. gue nggak bilang itu lip service. No, from Jim Ratcliffe. Ya enggak. Iya betul, Jim Ratcliffe bakal ngasih Amorim 3 tahun karena bakal sabar banget. Amorimnya sendiri nyerang. Kalau Amorimnya anteng-anteng aja, Tetep. lu fokus sama footballnya aja, gua rasa 3 tahun bakal dikasih. Karena Amorim apa kalau karena lo mau, Ratcliffe nggak mau ngebayar fokus, uang kompensasi. mau fokus football, tapi lo nggak dikasih senjata untuk fokus di football. Gimana nggak dikasih mas? 200 juta. Betul, dua pemain itu oke, Cunha sama Mbumo iya. Itu kan proven di Premier League Iya. gitu kan. Dan dia butuh satu kepingan lagi itu kan Oli Watkins. Iya, Sebetulnya dia Bukan maunya Šeško Oli ya. Watkins, bukannya Šeško. Iya. Dan kebukti kan, ketika pilihan lo bukan jatuh ke Oli Watkins, lo lihat Oli Watkins kayak gimana di Aston Villa. Lo lihat Šeško kayak gimana di situ. Itu pilihan dari boardnya. Iya, oke. Makanya kenapa gue bilang pelatih perlu final say atau at least dia punya say untuk mendapatkan pemain adalah karena ya dia tahu yang diubutin untuk sistem gue seperti apa, yang bisa untuk maksimalin sistem gue seperti apa. Ya pemain ini yang gue mau, tapi itu nggak dikasih. Itu kan menjadi masalah buat dia gitu. Nah dari manajemen sebetulnya gue ngelihat ketika kalah dari Spurs, dan itu harus kita kasih kredit juga loh. Dia bisa sampai ke final Liga Eropa, itu kan kayak nggak dianggap sebagai sebuah prestasi gitu. Lo bisa sampai ke final Europa League gitu. Yeah. Tim yang musim lalu kayak gimana sih tim ini? Bisa loh sampai ke Europa League. Ujung-ujungnya kalah sama Spurs, ya itu cerita yang berbeda gitu ya. Tapi lo bisa sampai ke situ, ada kredit juga yang harus kita kasih dari sekian banyak catatan statistik tadi yang emang dibilang Amorim tidak punya prestasi yang cukup gitu. Tapi gue bilang kita harus kasih kredit yang cukup fair. Ketika mereka memperpanjang di situ, gue melihatnya, nah ini manajemennya sane nih. Ini mereka udah cukup sadar untuk melihat kita long term nih, bukan short term lagi nih. Kalau lo lihat kemarin kegagalan di final Liga Eropa adalah sebagai nail in the coffin, final nail in the coffin. Ya, lu balik lagi, lu butuh something yang instan kan. Padahal gue bilang Amorim bukan pelatih yang emang instan, pelatih yang membutuhkan waktu untuk mengubah tim ini. Dan perlahan-lahan tim ini udah berubah tim ini sudah berubah. Ya lo kalau mau bilang tim ini dari sisi permainan nggak bagus ya tadi gue balik lagi. Siapa sih yang lagi main bagus di Premier League musim ini siapa? Yang konsisten sepanjang musim nggak ada. Tapi dia bisa ada di peringkat segini, itu kan juga dari hasil-hasil yang biasa dia dapatkan, hasil-hasil positif yang on the track mereka menuju ke Europe. Yang di awal banyak yang skeptis juga bahwa dia bisa ada di posisi itu. Ternyata dia bisa pelan-pelan deliver dengan materi yang belum terlalu tune in pemainnya, tapi bisa dia maksimalin dengan beberapa pemain yang cabut masih bisa dikit-dikit dia dapat poin. Artinya nggak fair menurut gua ini. Setuju gua. Sangat nggak fair kalau based on permainan mas. Tapi emang bener-bener bukan karena permainan dia dipecat. Iya dari omongan Iya, dia. jadi kalau Mas Haryo bilang sangat nggak fair, ya emang bukan karena itu juga dia dipecat. Kalau secara permainan, board, Omar Berrada, Ratcliffe, Wilcox sangat memaklumi dan sangat memberikan ruang bagi Amorim untuk
untuk terserah lu mau pakai 3 back yang Tapi menurut kabar, Wilcox nggak setuju dengan terus mainin apa yang dia mau. Exactly. Dan ini yang Betul. mengganggu Huben gitu kan. Udah berkali-kali Karena juga. harus ada fleksibilitas lah dari Iya, Huben. dia minta flexibility. Iya, dia minta kadang gue bisa main back four dan terbukti ya resultsnya ada di sana, dan memang squad ini juga sepertinya untuk back four lebih oke gitu di berkali-kali backline Adi Wilcox ngomong gitu ke Amorim. Tapi itu bukan authority pelatih untuk mau mainin skema Nah. apa. Apa? Bukan authority pelatih Iya, untuk ketika mau mainin Wilcox skema masuk apa. ke area itu kan itu juga mengganggu, walaupun ya kembali perannya adalah Tapi coach, emang perannya di situ bukan untuk membantu manager. head coach. Ini bukan manajer Mas Aryo. Ini perannya Wilcox untuk memberikan Ya tetap aja lo mau, ini kan cuma label doang head coach, tapi kan tetap aja dia kan yang mengatur permainan ini, memilih ya. formasinya seperti Loh, kalau apa. pakai harusnya idealnya pelatih itu punya 4 untuk yang nggak boleh diganggu sama siapapun. Kecuali kasus Maino. Manajemen mau ngelepas mereka mumpung harganya tinggi, tapi yang Amorim enggak, gue masih pakai dia. Kok punya final size? Itu punya final size dia? Iya, lu mau pakai dia, tapi kok lu nggak mainin dia? Itu kan yang jadi masalah buat itu. Itu bisa didebat sebagai kesalahan Amorim. Lu mau nahan pemain, tapi nggak lu mainin pemainnya. Iya. Sebagai orang yang jual beli pemain, marah dong. Kenapa si Maino nggak mau lo lepas? Kalau hal itu mungkin masuk akal untuk bisa menyalahkan Amorim gitu. Cuman kalau untuk gue mau 3 back kek, gue mau nggak pakai back kek, ya itu kan urusan Amorim. Ya betul, Sebenarnya. betul. Emang pada akhirnya urusan Amorim, pada akhirnya urusan Amorim. Cuman berkali-kali Wilcox memberikan saran. Karena emang tugasnya Wilcox pada akhirnya mau dipakai apa enggak sama Amorim, itu Amorim punya kuasa penuh gitu loh. Terus Dicobalah waktu lawan hasil-hasil- Bournemouth, waktu lawan Newcastle. Hasil-hasil positif itu main dengan berapa back? Apa? Hasil-hasil positif yang nyampe Positifnya maksudnya apa? 14 game dari 14 tahun. 14 sekarang bulan. ada di peringkat 6. Ya kan? 2 game menghadapi gini loh, waktu kemarin sempat dalam satu pertandingan MU itu pakai 3 back dan berubah pakai 4 back. Iya. Kemarin khususnya waktu Zirkzee masuk. Iya. Yang nonton tahu lah begitu Zirkzee masuk berbeda banget permainan MU. Dibandingkan sebelum Zirkzee masuk. Karena apa? Zirkzee sebagai nomor 10 berarti pakai 4-2-3-1, sebagai nomor 10 penyerangan jadi lebih bagus, fullback jadi lebih oke serangannya. Paling enggak dari beberapa menit itu pelatih yang punya lisensi Fullback gak ngasih bantuan lah kemarin. Murni serangan dari Zirkzee dari tengah. Ya, Umpan-umpan terobosannya Zirkzee. paling enggak fullback itu jadi ada, lalu jadi bisa membantu pertahanan. Kalau pakai 3 back Mas, justru lebih ya ini lagi-lagi gue nggak mau masuk ke dalam ini disalahkan gara-gara permainan, bukan permainan. Masalah kita bahas 3 back 4 back udah di DPI episode sebelum-sebelumnya di tahun lalu. Di pemecatan Amorim ini, gue ulangi lagi karena serangan verbal dari Amorim kepada Wilcox. That's Iya. it. Iya. Orang yang udah lagi-lagi gue bilang udah cukup sabar mengakomodir apa yang dipengenin sama Amorim, tapi kata MU bilang kita nggak bisa belanja lagi Januari ini. Mungkin di summer, gitu loh. Di Januari ini MU pengen back tengah 1, back kanan 1, midfield 1, Baleba. Iya. Itu yang dipengenin sama MU. Cuman kalau emang nggak bisa gimana? Nggak Dan mau dikeluarin? listnya katanya beda 180 derajat dari apa yang ditulis sama Amorim sama apa yang ditulis Adi, sama tapi posisi Wilcox. sama. Berbeda. Posisi Tapi- itu, posisi itu, sama. namanya Maybe. beda. Ya, Adi, namanya beda. perbedaan antara scout atau sporting director atau Wilcox dengan pelatih itu bukan sekali 2 kali kok. Iya. Liverpool pun demikian, Arsenal pun demikian gitu. Pengennya siapa, dapatnya siapa. Itu tuh bukan hal baru. Itulah kenapa dari awal label lu head coach. Oke. Gitu. Jadi buat gue ini lagi-lagi gue pengen garis bawahi biar nggak pada salah tangkep. Lupakan soal hasil buruk, lupakan hasil baik dari MU karena bukan itu gara-garanya Amorim dipecat. Kalau karena hasil bagus atau karena hasil jelek, kalau karena hasil sangat nggak fair. MU lagi oke nih, membaik. Sangat nggak fair, gue setuju. Cuman bukan itulah alasan utama Amorim dipecat oleh Oke. MU. Tapi memang ada